Kan kalau di digital marketing kan kayak lu harus organik atau lu harus iklan ya. Saya penganut ya kalau bisa dua-duanya ngapain enggak? Semuanya dimaksimalin Iya. gitu ya. Iya benar. Ada di pikiran saya nih Mas, nggak pernah ngelihat konsep coffee shop yang memang bisa madu padanin kopi sachet sama kopi artisan. Itu possible nggak sih dalam satu outlet? Jadi bisa merengkuh banyak konsumen gitu. Kalau misalnya mau besar kuantitasnya. Lebih ke karakternya beda ya. Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, belum pernah ada yang mencoba karena mungkin pada takut kali ya. Nah, Tapi itu kenapa kalau ada, Win? saya lihat profil dari bubuk kopi yang terlalu halus itu kan memang dia cocoknya untuk ditubruk. Oke. Agak susah kalau misalnya harus dibikin espresso misalnya, nanti nggak cocok memang. Memang itu salah satu karakter kopi Indonesia yang nggak ditemui di negara lain. Kayak misalnya kita punya kopi sachet, memang profilnya cocoknya untuk ditubruk. Oh, Tuang air. langsung kasih air Iya, gitu ya. itu tubruk tuh emang Indonesia banget ya. Iya, banget. Dan itu akan susah kalau misalnya di develop untuk yang lain. Jadi memang udah kekhasan orang Indonesia kayak gitu. Kalaupun misalnya ada yang membawa ke kafe, ya mereka pasti akan mereka akan menciptakan brand sendiri. Oke. Berarti konsep ini possible nggak dilakukan? Lebih ke obstacle-nya lebih ke technical aspek aja. Technical aspek atau nanti si konsumen jadi bias aja gitu. Kok harusnya mendapatkan kopi yang spesial, tapi ternyata yang disajikan misalnya ada juga pilihan lain sachet gitu yang nggak spesial menurut Iya, mereka karena mungkin kalau gitu. kalau mass product dan kopi sachet itu kan mereka ngejar kuantitas dan harga murah. Betul. Berarti resource-nya juga berbeda. Ya. Specialty coffee kan harus mendapatkan beans yang paling tinggi kan, nah, makanya harganya mahal. Kalau yang murah kan nggak mungkin dengan, ya kita pakai logik harga aja. Kalau mau kualitasnya tinggi nggak mungkin kan harganya murah. Iya, betul. Berarti kalau harganya murah berarti dia pakai kualitas yang lebih di bawahnya, itu aja. Berarti kita bisa ngitung ya, kalau misal harganya kita bisa klaim itu kayaknya affordable gitu. Analoginya mobil aja deh. LCGC nggak mungkin pakai kualitas mobil Eropa kan? Dari sisi harga, dari sisi kualitas bahan baku dan sebagainya, ya kayak gitu aja. Tapi branding kelas mobil nggak LCGC tapi produknya LCGC nggak apa-apa. Maksudnya? Berarti brandingnya aja yang bagus, produknya ya biasa aja. Kayak iPhone misalnya. Oh, gimana? Sebut merek ya. Jadi kalau misalnya brandingnya bagus, produknya biasa aja gitu, itu nggak apa-apa. Nah, itu nanti akan ditentukan oleh konsumen, pengalaman konsumen, experience-nya. Iya, Oke. akan ditinggalkan atau enggak. Kan selama ini orang bilang mungkin oh iPhone overpriced dan sebagainya, tapi ternyata setelah di compete dengan yang lain, oh ternyata iPhone meskipun dibilang biasa aja 5-6 tahun baru rusak. Durability. Durability ya. Itu kan berarti kan konsumen yang akan menilai toh. Makanya iPhone nggak akan ditinggalkan. Meskipun orang yang pembenci iPhone akan bilang itu overpriced. Oke, balik lagi ada kata di sini memang antara pembenci atau memang budgetnya belum sesuai Iya. bisa purchase di situ. Berarti balik lagi ke purchase power ya. Iya. Sebenarnya kata mahal sama murah di kopi itu bisa diterima nggak sih? Bisa. Bisa. Orang yang biasa minum kopi susu pasti akan bilang specialty coffee mahal. Buat apa sih ngeluarin 60.000 buat satu cup kopi? Oke. Atau lebih ekstrim lagi, buat apa sih antri di Baka untuk 1.600.000 per cup? Ya tapi kan experience orang beda-beda ya. Saya misalnya pernah nge-tweet ada tempat kopi di Bali namanya Nauktikot. Itu saya ngabisin duduk di situ aja, saya sit in untuk serve 2 kopi itu kayak ngabisin 500 something. Oke, buat Mas Farhan kan kayak itu worth it. Ya gitu worth it karena itu experience yang nggak saya experience. dapatkan di tempat lain. Tapi kalau buat orang yang mungkin menganggap itu kemahalan, ya memang ada yang kayak gitu kan, yang casual, yang setiap hari mungkin
ngabisin buat minum kopinya nggak lebih dari 20.000 katakanlah, itu pasti akan mahal banget. Tapi buat saya yang memang passionate ke kopi ya, buat saya itu biasa, sesekali kan saya nggak ngabisin 500.000 setiap hari juga. Oke, berarti mahal sama murah tergantung siapa yang Minum. minum. Siapa konsumennya? Oke, berarti kalau misalnya specialty coffee ini kan udah terfilter ya, konsumennya targetnya siapa? Middle up sih pasti. Gitu, middle up ya. Nah, Indonesia ini pasar besarnya itu middle low. Untuk bertahan di industri ini, ada formula yang bisa dibagikan nggak? Kalau mau middle low berarti kan ke kuantitas ya. Yes. Dan kuantitas dan harga yang nggak boleh mahal. Ya berarti resepnya itu aja. Kita akan mengejar harga at least katakanlah 20.000 itu udah paling mahal. Ya berarti mass product dan kualitas kopinya tidak usah terlalu dipikirkan. Berarti yang sekarang lagi booming yang kita lihat di peredaran urban city dan suburban city yang pakai sepeda datengin warga-warga dan ke tempat-tempat keramaian itu, kopi keliling, itu gimana fenomena itu? Apakah itu juga masih diterima tuh? Saya sih nggak melihat itu sebagai sebuah hal yang yang harus diterima atau nggak diterima. Itu warna baru dari industri aja, meskipun pasti akan menggerus yang lain. Kayak misalnya kopi keliling itu kan dia main di harga 8.000 sampai 10.000 per cup. Sementara Starling di 5.000 sampai 10.000. Nah, itu nanti akan ketemu di situ tuh. Orang akan milih, oh, mending Starling atau mending itu sekalian, karuan enak. Jadi nanti suatu saat seller-seller itu yang akan dan konsumen yang akan menentukan sendiri apakah yang survive kopi keliling itu atau Starling. Menurut Mas Farhan, siapa yang akan survive di antara penambahan warna ini? Kalau bahasa penambahan warna ya, kalau kompetisi. Kalau orang udah teredukasi dengan kopi, Starling pasti akan kalah karena orang akan memilih rasa. Tapi kalau orang tidak memikirkan bahwa dia harus naik kelas soal kopi dan konsumen sehari-hari itu sensitif dengan harga, yang akan kalah kopi keliling karena mereka akan lebih memilih yang lebih murah. Starling aja cukup. Berarti bisa ditarik kesimpulan nih, Starling tuh bakal sustain ya, apapun yang terjadi. Kalau aku lihat sih Starling akan sustain ya, karena itu menurutku basic kopi orang yang kepepet pasti akan ke situ, ke Starling. Dan ya mau nggak mau Indonesia ya, daya survival UMKM itu lebih tinggi dibanding yang lain loh. Maksudnya dalam berbagai keadaan ekonomi Indonesia, termasuk kita sempat ngalamin COVID, yang survive tetap UMKM kan? Benar. Karena memang dari sisi marketnya juga, dan resiko yang diterima sama pebisnisnya juga kan nggak segede orang-orang yang memang sudah investasi di branding, gitu ya, di strategi yang luar biasa. Dan lain-lain. Karena UMKM itu kan lebih ngejar ke bagaimana dia laku dan bagaimana dia mencoba untuk penetrasi dengan sebisa mungkin yang mereka punya. Nah, berarti kan ini the real business tuh itu ya? Iya. Pokoknya selling. Ya mau nggak mau kalau bisnis kan selling toh. Nah, tapi fenomena yang ada ini di let's say artisan dan specialty coffee juga banyak kan yang tumbang di beberapa tahun terakhir. Sebuah bisnis tuh pasti akan ada masa surutnya sih. Masa turunnya, dan tinggal itu bagaimana bisnis owner menyikapinya. Semua brand besar juga ada masa turunnya kok. Ya itu adalah narasi-narasi normatif ya. Berarti semuanya tuh pasti ada momentum. Momentum coffee kan udah lewat hampir dari 10 tahun ya. Udah bisa dibilang ini udah mulai ngarah ke gaya hidup, daily lifestyle orang gitu. Real business nggak sih coffee shop yang kekinian ini? Gini, gaya hidup itu akan ditentukan dari penghasilan. Kalau ekonomi kita membaik, otomatis lifestyle membaik, orang akan naik kelas dengan sendirinya kok. Naik kelas ini maksudnya perubahan konsumsi ke level kualitas lebih baik gitu ya? Betul. Ya, kayak misalnya penghasilan kita dulu UMR, terus tiba-tiba penghasilan kita 2 digit, ya kan pasti berubah lifestyle-nya. Udah nggak mau lagi minum kopi sachet gitu. Misalnya, atau aku nggak mau pakai barang-barang lokal lagi, aku mau pakai branded. Itu udah otomatis. Itu by mindset. Typically orang market Indonesia atau memang typically orang normal kecuali dia pelit. Atau dia ngirit banget. Oh my god. Kan? Oke.
Berarti ini maksudnya secara paralel kalau misalnya ada yang berubah dalam proses income gitu ya, naik lah gitu, diikut serta juga daily lifestyle juga bakal naik levelnya pasti. Pasti dong. Oh, kalau enggak berarti dia pelit aja. Iya. Atau mungkin dia punya value yang berbeda gitu. Ya beberapa orang memang punya value yang berbeda. Artinya mungkin kayak misalnya penghasilan naik tapi cicilannya banyak. Atau dia penghasilan naik tapi dia punya KPR. Ya kayak gitu make sense. Tapi kalau orang yang mungkin normal itu common kok. Kalau misalnya penghasilan kita bertambah pasti ada spending lain yang ditambahkan, pasti itu normal nggak sih? Ingin mencoba kualitas lebih baik gitu ya. Iya pastilah. Oke. Berarti itu di situ harus ada tren dulu. Kan orang nggak tahu yang mana lebih enak kalau yang dia aja nggak pernah tahu rasa yang lain gitu. Jadi pilihannya cuma satu. Berarti konsep, saya balik lagi tadi nih, konsep diterima nggak sih kalau ada satu outlet yang udah pakai aja ada kopi sachet sama ada kopi specialty gitu, bisa nggak? Sebuah brand kopi gede di Indonesia aja untuk menyajikan specialty, dia baru bikin outlet baru loh khusus specialty. Dia nggak mencampurkan brand ininya, brand kopi sachetnya. Nggak mungkin ya. Tapi ada fenomena terbaru, kalau nggak salah kita nggak sebut brand, jadi dia udah biasa di kopi sachet, tiba-tiba pengen main di kopi agak naik level. Dan itu cukup banyak hujatan sih di beberapa waktu lalu. Mungkin Mas Farhan juga udah mulai sadar ya. Itu langkah yang tepat nggak sih? Menurut saya harus ciptain brand sendiri sih. Kayak yang dilakukan yang saya ceritakan itu. Cluenya dia di Surabaya. Oke. Dia dia paling gede lah di Indonesia, industri kopi paling gede. Nah dia pengen tap in di specialty aja, dia creating baru kok. Jadi nggak pakai brand lama gitu ya? Nggak pakai brand lama karena beda banget marketnya. Source-nya juga beda dari iya, pasti sourcing-nya berbeda. Nggak mungkin kita, let's say ya, kita pakai analogi HP aja deh. Ada sebuah brand HP yang dia menciptakan seri dari flagship sampai entry level kan. Ya udah kayak gitu aja. Brand kopi itu ya kayak gitu, dia menciptakan entry level merek A dan flagshipnya merek B. I got it. Ya, kalau misalnya kita mau kayak iPhone, ya udah dia satu aja di B, di flagship. Udah itu iPhone. Kalau yang lain, pesaing-pesaing iPhone kan nggak bisa positioning kayak iPhone. Dia pengen dapat yang flagship, tapi dia pengen punya kuantitas, makanya dia main 2 seri. Atau itu brand kayak gitu, dia serinya beda. Atau kayak merek HP China kan, dia flagship dia pakai brand A, yang murah pakai brand B, padahal satu perusahaan. Tapi nggak sama, beda dong source-nya ya. Ya pasti beda lah, pasti beda lah yang entry level. Meskipun gini deh, kalau HP itu kan yang entry level tuh pasti jual gimmicknya kan, ya kayak prosesornya apalah, bla 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 bla. Padahal ya lemot-lemot juga. Kalau flagship dia pasti jual performanya dan efektivitas ininya. Kalau orang yang jualan flagship biasanya nih kayak model iPhone atau HP Android yang flagship, dia nggak akan ngejual dalemannya kan, dia pasti akan ngejual performanya. Kayak gitu aja sebenarnya. Ya sama kayak kopi. Ya kalau dia udah jual kopi mahal, dia akan jual experience-nya. Kalau banyak variabel di situ yang dijual ya, iya, produk. Iya, experience pasti. Experience itu kan lebih ke proses yang diterima saat kita ngejalanin atau membeli sesuatu. Iya, tapi kalau kopi bubuk itu kan pasti banyak kan ininya yang harus di crafting, kayak ada yang bilang mantap susunya, mantap kopinya kayak gitu. Sebenarnya kalau kopi mahal kan tinggal experience doang, selesai. Artisan banget ya. Jadi kalau banyak butik banget nih ya, niche market banget nih. Nah, kalau kita ngomongin ini kan biasanya sekarang lagi juga banyak brand luar negeri yang datang mau masuk ke pasar Indonesia karena dianggap cukup potensial gitu, karena memang lifestyle udah berubah. Itu gimana menurut Mas Farhan? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau saya kalau dari sisi ekonomi penganut pasar bebas ya. Kalau dari teori ekonomi saya penganut pasar bebas. Saya adalah orang yang menganggap bahwa semakin banyak brand masuk, semakin banyak saingan, kualitas akan semakin naik. Mau nggak mau dipaksa dan dituntut gitu. Iya, harusnya itu jadi challenge buat pengusaha kopi dalam negeri.
oh brand ini mau masuk nih, kita bisa ningkatin kualitas dari sisi apa. Karena nanti konsumen akan menentukan mana yang akan dia pilih. Kayak gitu. Mana yang akan dipilih ini dari itu brandnya biar bisa flexing di media sosial minum kopi ini atau benar-benar menikmatin kopi karena produk quality-nya. Iya, dua-duanya bisa. Oke, berarti harus ada variabel itu untuk bisa diterima di market ya. Betul. Dapat flexingnya, dapat juga kualitasnya. Betul. Oke. Baik. Karena sekarang kita lihat ya, beberapa kopi kan coba dilihat mereknya doang. Kita nggak peduli soal rasa, ada yang kayak gitu. Tapi ada orang yang, oh aku nggak peduli merek, yang penting rasanya oke. Itu juga ada. Nggak peduli merek, rasanya oke. Berarti kalau ada coffee shop dekat-dekat mana gitu, yang penting rasanya enak, diterima gitu. Saya malah yang kayak gitu. Oh, Saya lebih suka ke kedai kopi kecil kalau saya. kenapa mas? Itu apa experience yang berbeda atau memang nyari yang nggak sama aja sama orang-orang gitu? Enggak, karena saya memang lebih suka ke experience. Kedai kopi yang kecil itu biasanya karena flow-nya tidak terlalu banyak, tidak sebesar brand-brand gede ya maksudnya. Mereka tetap laris loh, karena punya konsumen yang sudah loyal. Ada kata-kata loyal, berarti sebenarnya bisnis itu yang penting bisa create konsumen loyal aja, cukup. Kalau bisa create konsumen loyal dan repeat order, bagus kan? Bagus. Ya udah, berarti kita udah tahu nih siapa kita punya. Makanya kan ada, sekarang kan eranya ciptain kolamnya dulu baru kita tap in ke bisnis. Iya, Ya kan kayak gitu kan? Benar. Ya kayak gitu. berarti lebih efektif gitu ya sebenarnya ya untuk ngejalanin beberapa industri saat ini. Ciptain dulu kolamnya, nanti ditap-in apapun bisa di situ. Iya. Bikin dulu ekosistemnya, Iya. nanti mau join apapun bisa open gitu. Iya, teman kita jual sepatu berapa menit, kalau nggak nyiptain kolam sendiri nggak bisa kan? Iya, betul sih, personal branding. Iya. Power of personal branding. Nah, Mas, di istilah statistik tuh ada namanya statistik intuitif sama real statistik. Nah, biasanya dijalanin sama entrepreneur itu adalah statistik intuitif karena mereka bersumberkan data dari pengalaman, keahlian, sampai dengan hal-hal yang mereka biasa jalani sehari-hari. Kadang-kadang itu nggak sama real statistik yang kita bisa capture di lapangan gitu. As simple as banyak bisnis bangkrut karena mereka benar-benar nggak jalanin real bisnis. Data kita udah kasih, misalnya kayak purchase power untuk orang beli kopi itu di Indonesia maksimum biayanya 50.000 sebulan gitu. Tapi dia tetap buka bisnis yang menurut dia itu adalah kebanggaannya dia. Menurut Mas Farhan sendiri, statistik intuitif sama real statistik ini harusnya bertemu di mana gitu? Harusnya bertemu saat produk itu kebeli. Oke. Iya kan? Karena kalau pebisnis, ya aku paham sih kenapa dia pakai intuitif, statistik dan sebagainya, karena mereka pasti punya bias terhadap bisnis yang mereka jalankan. Bias itu kan subjektif, kita nggak bisa ngatur ketika kita sudah sajikan data. Aku juga kayak gitu kok, Mbak Winda. Dalam ngedevelop digital marketing juga kadang aku nggak percaya, nggak mungkin lah Data nggak kayak punya gitu. data gitu Iya, ya. data misalnya katakanlah, oh data kita tarik data analitik Instagram dia deh misalnya, oh datanya kok usianya 18 sampai 25, terus enggak ini kita bikin konten kayak gini terus works, ya kan kadang kayak gitu, Iya, tapi iya. kadang gagal juga. Juga Jadi trial error ya. ya kalau aku sih ngelihatnya kayak kita nggak bisa menyalahkan entrepreneur karena dia pakai intuitif loh, kadang intuitif berhasil juga. Oke. Tapi data itu buatku itu cuma buat pondasi aja, buat guideline. Oh kalau intuitifnya salah kita balik aja ke data basic itu. tadi itu. Kalau kita saklek ngikutin data basic ya kita mau jual kopi di harga berapa kalau 50.000 sebulan? Nggak bisa dong. Mau kita cuma jual 5.000, nggak ada yang beli, kita level Starling itu. Maksudnya Starling dengan kopi sachet kemudian dia pakai sepeda, ya itu make sense. Tapi kalau kita mau bikin bisnis yang ruko atau at least pakai tempat yang proper, mesin yang proper, ya nggak mungkin kita jual dengan harga segitu kecuali modal kita gede banget. Kecuali modal kita gede banget atau kita nggak butuh Ya kita orang nggak butuh duit. net profit. Iya, Oke. sodako aja. Udah gitu ya. Berat kan? Berarti maksudnya real business coffee ini berarti masih works ya? Pasarnya tuh masih terbuka sepanjang bisa menentukan konsep dan mau main di market yang mana.
Ada kata-kata target marketnya itu Iya, yang penting ya. Berarti iya, kalau salah bidik salah, udah bye-bye aja. iya, Oke, kayak gitu sih. noted. Berarti ini menurut Mas Farhan nih, metrik yang paling penting untuk dijadikan tadi benchmarking entrepreneur dalam menjalankan bisnis kopi itu apa? Sales lah, Ujung-ujungnya pasti sales. UUD, ujung-ujungnya duit. Iya, Oke. ya mau gimana? Orang bisnis kopi masa dihitung pakai reach? Sales lah pasti. Berapa cup yang dia jual dalam Oke. 1 bulan? Soalnya banyak kayak gitu. Ada Ah, saya tuh beberapa kali menemukan ya. Oh, Iya. kok di Instagram kami rame kok, yang datang ke tempat saya sedikit ya. Ya mau gimana? Nggak bisa kita ngitung bisnis pakai reach. tapi itu adalah exposure. Orang gimana bisa beli kalau nggak tahu? Kan kalau exposure kita hitungnya konversi. Oh, berarti bukan exposure namanya, berarti conversion rate ya. Iya, yang conversion harus tapi kan nanti ada akhirnya sales kan. Iya. Nggak bisa pakai reach doang. Iya, Soalnya saya sering nemu kayak gitu. iya, iya. Mungkin karena saya mempertemukan digital marketing sama kopi, jadi beberapa orang tuh DM, Mhm. kok Instagram saya rame tapi yang datang sepi lah, mau gimana kalau nggak ada konversi? Dunia nyata dan dunia maya dan Iya, yang jadi masalah adalah konten mereka tuh viral. Mereka selalu bikin creating konten-konten yang lucu, Bagus viral, gitu ya. bagus, Mhm. tapi nggak ada orang yang datang. nggak ada yang beli. Bukan nggak ada yang beli, sedikit. Ya berarti konten viral itu nggak berujung ke konversi kan, nggak ada CTA-nya kan. Ya Iya. dia sekedar lucu doang. Ya exposure-nya tinggi, nama dia bagus, Brandingnya oke. reach-nya oke, exposure-nya oke, tapi nggak CTA, Iya. mau gimana? Pada akhirnya aku cuma bilang ya, itu nanti kan dikonversi ke cup-nya, berapa yang kejual per Oke. cup-nya. Nah kalau dia sebagai sebuah bisnis kopi, dia terlalu berfokus kepada konten tapi dia ngejual sales, ya buat apa juga? Nah, ayam telur-telur ayam lagi kan? Iya. Branding oke, selling nggak bagus. Pernah nggak sih ngadepin selling bagus, brandingnya jelek? Ya banyak, dan menurutku kalau tujuannya laku ya mending kayak gitu. Mending selling. Iya, Berarti ya udah lupakan saja itu Apa? fenomena-fenomena media sosial yang reach banyak, impressionnya keren, tapi ternyata kalau dihitung ke conversion per cup pun nggak ada. bukan nggak ada ya, lebih ke nggak works Itu CTA-nya. kenapa tuh biasanya masalahnya? Produk kualitinya nggak bagus. Jadi orang tertarik karena viral, terus datang ke sana, terus mungkin nggak sesuai ekspektasi. Nggak repeat lagi. Iya, ya udah cukup tahu karena kontennya viral aja, terus ya udah. Oh my god. Dan itu banyak terjadi loh. Pasti ngalamin kan? Iya. Ya udah. Jadi FOMO ya, for of missing Iya, out karena banget. kalau aku sih melihatnya ini bisnis kopi tuh F&B. F&B yang dijudge apanya? Rasanya kan? Nah, produk quality. Iya, produk sama hospitality. Kalau nggak bisa serve dua itu ya udah nggak akan survive. Dan banyak kedai kopi yang secara media sosial biasa aja, reach-nya biasa aja, tapi survive karena dia produk quality dan hospitality-nya oke. Berarti Kayak harus gitu. jalan semua ya, branding di dunia maya juga harus sejalan sama kenyataan yang ada di dunia nyata. Aku tuh ngelihat ya kalau nyari kedai kopi itu nggak lihat dari Instagram atau TikTok loh. Tapi lihatnya di mana? Google review. Oh, ini ya salah satu hack yang Iya. kita akan gunakan. Sekarang kalau kita lihat dari Instagram atau TikTok, pasti yang akan dilihat kan bagus-bagusnya doang. Fotonya estetik Iya. gitu. Sementara kalau di Google Review kita akan lihat konsumen tuh ngomong apa tentang brand ini. Real. Real lah, orang ada fotonya, Oke. iya kan? Dan cenderung orang Google Review kan cenderung honest ya, Mm-mm. tidak di manis-manisin, nggak di sugar coating. Mm-mm. Berarti kalau misalnya mau cari mending pakai Google Review nih sekarang ya. Aku personal kalau nyari kafe pasti Google Review. Aku juga begitu. Ya udah. Karena sudah tidak ingin terpapar seluruh Iya kan? brand Kita ini. sebagai orang digital marketing pasti Iya, tahu, tahu. itu oh ini marketing. Yang mana honest, yang mana enggak, Iya. yang mana fake gitu ya. Ya itulah enaknya jadi orang marketing. Kopi luar masuk ke Indonesia, kita sebaliknya, kita harus mulai ngasih tahu bahwa kopi Indonesia itu juga punya kualitas untuk berkompetensi di market luar. Heeh, heeh.